Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Pak Setio dalam belajar fisika bersama Pak Setio. Kali ini kita akan mempelajari tentang transformator. Nah, ini gambar transformator yang sering kita lihat di rumah. Bagian-bagian dari transformator yang pertama adalah inti transformator yang terbuat dari besi, kemudian kumparan primer, dan kumparan sekunder. Tegangan input atau masukan kita pasang pada kumparan primer, kemudian tegangan output atau hasil akan terjadi pada kumparan sekunder. Transformator atau trafo digunakan untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik arus bolak-balik. Trafo step up digunakan untuk menaikkan tegangan AC. Trafo step down digunakan untuk menurunkan tegangan AC. Nah, ini gambar dari trafo step up dan trafo step down. Pada trafo step up, jumlah lilitan sekunder lebih banyak daripada jumlah lilitan primer. Atau NP, jumlah lilitan primer lebih sedikit daripada jumlah lilitan sekunder. NP lebih kecil daripada NS. Sedangkan pada trafo step down, jumlah lilitan sekunder lebih sedikit dibanding jumlah lilitan primer. Atau di sini ditulis jumlah lilitan primer lebih banyak daripada jumlah lilitan sekunder. NP lebih besar daripada NS. Kemudian prinsip dari kerja transformator yaitu kita menggunakan prinsip induksi elektromagnet. Yaitu ketika tegangan AC dipasang pada kumparan primer atau kita sebut sebagai tegangan input, maka akan timbul medan magnet yang berubah-ubah pada inti transformator. Sehingga akan timbul tegangan induksi pada kumparan sekunder yang kita kenal dengan tegangan output. Kemudian rumus transformator. Nah, menurut teori yang telah kita dapatkan pada induksi elektromagnetik, ya, menurut hukum Faraday, GGL induksi berbanding lurus dengan kecepatan perubahan flux magnetik dan jumlah lilitan. Sehingga di sini antara tegangan dengan lilitan adalah jumlah lilitan adalah sebanding. Sehingga di sini kita rumuskan V1 dibagi V2, tegangan input dibagi tegangan output, sama dengan jumlah lilitan primer dibagi dengan jumlah lilitan sekunder. Jika pada kumparan sekunder dipasang alat pemakaian listrik atau beban listrik, maka akan timbul arus listrik pada kumparan primer maupun kumparan sekunder, yaitu I1 dan I2. Untuk trafo yang ideal, trafo ideal itu sebetulnya tidak ada ya, yang efisiensinya 100%, maka akan berlaku daya input sama dengan daya output. Sehingga ditulis V1 kali I1 sama dengan V2 kali I2. Sehingga dapat kita tulis V1 dibagi V2 sama dengan I2 dibagi I1. Jadi terbalik ya. Jadi kalau trafonya itu step up, maka arus pada kumparan sekunder itu justru lebih kecil. Sedangkan pada trafo step down, maka arus pada kumparan sekunder menjadi lebih besar. V1 tegangan input atau tegangan pada kumparan primer, V2 tegangan output atau tegangan pada kumparan sekunder,
I1 kuat arus pada kumparan primer, I2 kuat arus pada kumparan sekunder. Contoh soalnya anak-anak. Nah ini, sebuah trafo step up digunakan untuk menaikkan tegangan AC 100 volt menjadi 500 volt. Jika jumlah lilitan pada kumparan primernya 200 lilitan, maka jumlah lilitan sekundernya adalah, nah pilih salah satu. Penyelesaiannya gimana? Diketahui, ya, V1 tegangan primer 100, tegangan sekunder 500 volt. Kemudian jumlah lilitan primer 200. Yang ditanyakan adalah jumlah lilitan sekunder N2. Nah, kita gunakan rumus trafo yaitu V1 dibagi V2 sama dengan N1 dibagi N2. Kemudian kita masukkan V1-nya tadi 100, V2-nya 500, N1 200. Ya, 100 dibagi 500 sama dengan 200 dibagi N2. Kemudian kita kalikan silang, 100 kali N2 sama dengan 500 kali 200. Nah, berarti N2 berapa ini? Nah, N2 sama dengan 1000. Kita lanjutkan dengan efisiensi transformator anak-anak. Transformator pada umumnya adalah transformator yang tidak ideal. Artinya apa? Daya outputnya selalu lebih kecil daripada daya input. Perbandingan daya output dengan daya input disebut efisiensi. Jadi, efisiensi sama dengan daya output dibagi daya input. Sehingga daya output itu sama dengan efisiensi dikalikan daya input. Atau kita tulis dengan rumus P output, itu maksudnya adalah daya output sama dengan eta itu efisiensi kali P input. P input daya inputnya. Atau dapat juga ditulis V2 kali I2 sama dengan eta kali V1 kali I1. Nah, di sini P output daya output, eta itu efisiensi transformator, kemudian P input adalah daya input. Ya, sekarang kita bahas soal sebuah transformator yang efisiensinya 75% dan dihubungkan dengan tegangan primer 220 volt, menghasilkan tegangan sekunder 110 volt. Jika arus pada kumparan sekunder adalah 2 ampere, maka arus pada kumparan primer adalah berapa ini? Pilih salah satu. Nah, yang diketahui apa? 75% itu adalah efisiensi dari transformator. Eta sama dengan 75%. 75% itu artinya 75 dibagi 100. Ya, kalau kita sederhanakan menjadi 3/4. Kemudian tegangan pada kumparan primer. Inputnya 220 volt ya. Kemudian tegangan kumparan sekunder atau tegangan output 110 volt. Jika arus pada kumparan sekunder sama dengan 2 ampere, berarti itu adalah I2. I2 sama dengan 2 ampere. Maka arus pada kumparan primer, berarti yang ditanyakan adalah I1. Ya, I1 sama dengan berapa? Nah, kita jawab daya output sama dengan efisiensi dikalikan daya input. Nah, kita tulis daya output itu berarti daya pada kumparan sekunder, berarti V2 kali I2, kemudian eta kali daya input. Daya input adalah daya pada kumparan primer, berarti V1 kali I1. Kita masukkan nilainya 100
Ya, ini tadi V2-nya 100 ya. 100 kali I2. I2 tadi adalah 2. Berarti 110 kali 2 sama dengan 3/4 kali 220 kali I1. Nah, 110 kali 2, 220 sama dengan 3/4 kali 220 kali I1. Ini 220-nya sama. Berarti I1 adalah kebalikan dari 3/4. Berarti berapa? Ya, 4/3 atau 1,33 ampere. Oke anak-anak, untuk pertemuan pada kali ini kita cukupkan sekian dulu. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe bagi yang belum subscribe. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.